Masalah game online telah marak pada zaman sekarang, baik dari yang kecil sampai orang yang sudah dewasa telah kecanduan bermain game online, semisal Mobile Legends, COC, PUBG, dan alasan untuk melatih otak dan belajar strategi perang katanya. Allah. Pertanyaan, ini alasan saja. Bagaimanakah hukum permainan tersebut? Jawab, hukumnya adalah makruh. Permainan ini masuk makruh. Ini kayak juga seperti bermain catur. Akan tetapi apabila ada beberapa perkara di bawah ini, maka ulama sepakat yaitu hukumnya adalah haram. Bila mana bermain game ini disertai dengan uang, sehingga ada unsur perjudian. Kemudian yang kedua juga dikatakan haram juga kalau sampai bermain gamenya sampai mengakhirkan sholat dan meninggalkan belajar, meskipun keduanya tersebut dikarenakan lupa. Kamu haram bermain game itu sampai kamu mengakhirkan sholat. Saya lupa kok. Lah iya, semua nggak main game kan nggak lupa. Nah, makanya tetap haram walaupun lupa, karena lupanya karena main game. Bermain dengan orang yang meyakini keharamannya, ini sudah haram. Terus dalam game ini ada mengandung unsur penipuan yang membahayakan. Yang jelas itu hampir semua orang tua itu bersepakat bahwa kalau anaknya itu main game itu adalah buruk. Hampir semua orang tua, orang Islam ataupun orang kafir pun sampai mengatakan pokoknya kalau anaknya itu main game meninggalkan belajar itu adalah satu perkara yang berbahaya, bisa menghancurkan masa depan anak itu sendiri. Tidak ada yang rela seperti itu. Wallahu a'lam. Masalah adab makan. Sering kita lihat sebagian orang ketika makan dengan posisi duduk seraya ketika makan, maka dia makan dengan posisi duduk seraya menegakkan lutut, seraya menegakkan kaki bagian kanan, menegakkan kaki kanannya. Apakah cara makan demikian ada dasarnya? Mengingat hal demikian sering disampaikan dan dikerjakan oleh kebanyakan orang. Jawab, ada dalam kitab Fathul Bari juz 10 halaman 461 Darul Kutub Ilmiyah. Ini ada. Fal mustahabu fi sifatil julus ilal aqli ayyakuna jathiyan ala rukbadaihi wa dhuhuri qadamaihi wa yang sibar rijlal yumna wa yajlis yang sibar rijlal yumna wa yajlisa alal yusra. Disunahkan sifatnya duduk untuk makan, yaitu dengan cara dia duduk di atas kedua lututnya dan kedua punggung telapak kakinya. Nanti seperti orang yang sedang sholat itu. Ayo coba dipraktikkan. Lah seperti itu. Nanti duduknya seperti itu. Kalau tidak, diangkat salah satunya kakinya, yaitu kaki kanannya. Nah gitu. Yang satu diduduki, yang satu diangkat, atau dua-duanya diduduki. Nah itu yang awal begitu. Yang banyak dikerjakan baginda Nabi itu termasuk yang awal ini. Jadi seperti orang iftiros mendengarkan bayan itu loh. Puasa di separuh bulan Sya'ban yang akhir, yaitu 16 terus sampai akhir. Bagaimana hukum puasa pada separuh bulan Sya'ban yang akhir? Jawab, hukum puasa sunnah pada separuh akhir bulan Sya'ban, yaitu mulai tanggal 16 terus seterusnya adalah tidak boleh atau haram kecuali bila disambung dengan tanggal 15-nya. 15, 16, 17, 18 terus sampai akhir boleh aja. Tapi apabila sudah terputus satu hari saja, maka ia tidak boleh puasa, meneruskan puasanya pada hari yang setelahnya.
Misalnya 15, 16, 17, 18 tidak puasa, 19 mau puasa lagi, tidak boleh. Sudah kadung putus. Paham? Paham? Nah, kemudian atau gini, puasa tersebut adalah suatu kebiasaan. Putus-putus boleh kalau kamu sebelumnya punya kebiasaan. Contohnya puasa Daud. Ya. Kamu sudah biasa puasa Daud, walaupun melewati nanti 16 Sya'ban seterusnya, maka sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, nggak masalah, karena kamu sudah jadi kebiasaan. Atau puasa Senin Kemis, semuanya seperti itu. Boleh juga puasa nadar, kalau puasa nadar juga boleh juga. Atau puasa kafarah juga boleh. Atau puasa qadha, mengqadha'i puasa pada 16, 17, 18 itu boleh saja. Qadha puasa fardu atau mengqadha puasa sunnah pun juga boleh. Hukum makan biawak. Makan biawak. Biawak itu satu hewan yang bentuknya kayak komodo itu loh. Tapi agak kecil sedikit, lebih besar komodo. Kayak cecak, tapi lebih besar. Nanti. Kayak kadal besar sedikit. Kadang-kadang kalau besar bisa makan, yaitu makan ayam. Itu bisa makan ayam. Mungkin di sebagian tempat kamu masih banyak ini. Di Sumatera banyak ya biawak ya? Masih banyak. Di Sulawesi banyak? Di sini nggak ada apa? Ada? Tinggi? Oh, ada? Wow, ada juga sini? Oh, saya belum pernah tahu. Gambarnya aja tahunya itu. Ada ternyata. Kalau kadal, saya sudah sering lihat kalau kadal, mana-mana ada. Makan biawak hukumnya haram, karena biawak ini ada sebagian orang itu menyamakan biawak dengan dhab, binatang dhab, sedangkan binatang dhab itu halal. Dhab itu halal, memang bentuknya mirip biawak, dhab itu. Tapi itu halal, dhab itu makanannya daun. Makanya daun biasanya ada di negeri-negeri Arab itu banyak, di Pakistan juga banyak sih dhab itu. Itu membuat lubang-lubang itu. Itu dhab itu. Dhab ini satu binatang yang dia ini tidak pernah minum, jarang sekali minum. Kencingnya saja itu 40 hari sekali katanya. Dan umurnya itu panjang binatang dhab ini. Wallahu a'lam. Kalau dhab itu halal, tapi kelihatannya kalau dhab nggak ada di sini ya, lebih nggak ada itu di sini itu. Maka jangan nyamakan dhab dengan biawak sehingga pengen kamu makan aja, itu nggak boleh. Kalau biawak nggak halal disebabkan karena biawak ini mempunyai taring katanya. Taring keduanya mempunyai kuku-kuku yang tajam, kuku yang kuat. Wallahu a'lam. Ya begitu. Siapa yang pernah melihara biawak kamu? Ada punya taring ya? Iya punya taring. Itu apa? Gini ya? Lainnya makan ayam, memang makan ayam. Makanya berarti biawak ini mirip dengan buaya ya. Punya taring itu. Wallahu a'lam. Hukum mengonsumsi dhobok. Dhobok ini satu binatang yang bahasanya itu hiena itu, yang sering bermusuhan dengan singa itu. Dhobok itu hiena itu. Bagaimana hukum makan hiena atau makan dhobok? Boleh, dhobok adalah halal. Di hiena itu halal itu tapi di sini nggak ada, adanya di Afrika. Adanya di Afrika. Jadi buntutnya itu pendek begitu, binatangnya kokoh, terus kemudian ada bulunya, ada tutul-tutulnya dikit-dikit. Ini gambarnya.
Ya, itu hena. Itu mulai zaman dulu katanya, zaman orang-orang kuno, zaman orang-orang haji kuno itu, dulu di pasar-pasar Mekah itu dijual itu binatang hiena itu untuk disembelih. Ya, orang-orang kuno dulu katanya begitu. Ini di Afrika adanya ini. Tapi kalau kamu sendirian di hutan Afrika mau cari hiena, malah dicari hiena nanti kamu makan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad, Allahumma alih baina qulubi sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sayyidina Muhammad, Allahumma asmi sultanan nasira, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.